dia doang cepat rasanya. Cepat rasanya. Benar kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sangat baik dan lumayan sehat semua ya kan? Nah, pada pagi ini kami berenam akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri dua dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahratul Jana. Nama saya Krisna Gaisulita. Ini Wijaya Ulia. Nama saya Krisna Gaisulita. Nama saya Desia Samina. Nah, dari hasil diskusi kami, perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan, kolaborasi, kerja tim, dan komunikasi yang efektif itu sangat penting bagi pendidikan. Dan ini akan dibawa oleh teman saya yang bernama Grace tentang komunikasi efektif dalam kepemimpinan. Komunikasi efektif dalam keterampilan adalah salah satu keterampilan yang sangat penting dalam kepemimpinan, terutama bagi pemula. Salah satu aspek kunci dari komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan secara persuasif dan menggunakan umpan balik secara terbuka. A. Teknik komunikasi untuk meningkatkan pengaruh pemimpin. Beberapa teknik komunikasi yang dapat meningkatkan pengaruh pemimpin antara lain adalah berbicara dengan percaya diri, menggunakan bahasa terbuka yang kunci, dan memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan audiens. B. Mendengarkan secara aktif dan memberikan umpan balik konstruktif. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang mendengarkan dengan penuh perhatian dapat menunjukkan empati dan pemahaman terhadap anggota timnya. Mendengarkan secara aktif juga mencakup pemahaman terhadap perspektif yang berbeda dan berusaha untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Puja Aulia. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Nah, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif itu adalah kemampuan keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, terutama bagi pemula yang baru mengembangkan keterampilannya dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan ini baik juga dapat memberikan arahan yang jelas pada tim, membantu menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang efektif ini yaitu: 1. Pemimpin harus mendefinisikan masalah. Masalah itu yaitu masalah yang jelas dengan diikuti pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memahami situasi. Yang kedua itu mempertimbangkan berbagai alternatif, yaitu pemimpin harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi dan mengembangkan potensi dampak dari setiap pilihan. Yang ketiga itu keputusan yang dibuat harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tujuan, jangka panjang dan misi organisasi. Yang keempat itu pemimpin harus berkomitmen untuk memonitor dari keputusan, yaitu yang diambil dan melakukan penyelesaian jika diperlukan. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga relevan dengan kebutuhan tim dan organisasi. Yang B itu teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis dengan metode analisis SWOT. Pengambilan keputusan dalam situasi ini memerlukan keterampilan yang berbeda karena kondisi yang penuh tekanan dan tidak pasti dalam keterampilan krisis. Pemimpin itu harus membuat keputusan dengan cepat, tapi harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Kunci suksesnya itu yaitu fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Teknik pemecahan dalam pengambilan keputusan dalam situasi krisis ini yaitu dalam metode analisis SWOT. Apa sih
basic analisis SWOT itu yaitu strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunities itu peluang, dan risk ancaman, yang membantu pemimpin untuk memahami situasi internal dan eksternal yang mengalami organisasi. Saya akan pada Terima kasih kepada ya. Selanjutnya materi kita akan disampaikan oleh Kak Rizka. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah analisis mendalam mengenai situasi. Pada pemimpin itu harus mengambil keputusan secara cepat. Tapi kalau pemimpin itu nggak boleh panik, dia harus cepat gerak. Pemimpin itu harus memikirkan dulu inti masalahnya, baru bisa mencari solusi agar keputusannya itu tetap masuk akal. Contohnya itu seperti ada sebuah sekolah, mereka sedang mengadakan sebuah acara dan tiba-tiba acara tersebut mati lampu. Pemimpin itu nggak boleh langsung membuat keputusan bubarkan saja caranya gitu, tapi pemimpin itu harus memberikan solusi. Contohnya seperti memakai genset atau disebut dengan tidak ruangan. Yang kedua itu pertimbangan jangka panjang. Keputusan yang baik itu nggak boleh diputuskan itu hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi keputusan itu harus memikirkan dampak ke depannya. Contohnya itu seperti kepala sekolah misalnya ingin membuat aturan baru, yaitu siswanya wajib membawa laptop ke sekolah. Kepala sekolah ini tidak boleh hanya memikirkan manfaatnya sekarang, tapi dia juga harus memikirkan siswa-siswi yang tidak mampu membeli laptop agar masalah di sekolah itu tidak menjadi lebih besar. Yang ketiga itu dasar informasi akurat dan berbasis data. Kalau ingin membuat keputusan, kita jangan hanya memakai perkiraan atau melihat perkataan orang lain. Kita harus lebih baik itu didasari dengan data supaya lebih jelas dan keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya itu seperti pemimpin ini mendengar berita atau mendengar gosip bahwa ada karyawannya yang malas bekerja. Dia nggak boleh langsung memarahi karyawan tersebut. Dia harus mengecek dulu, misalnya mengecek absensi karyawan tersebut atau mengecek laporan kerja karyawan tersebut supaya pemimpin ini bisa mengambil keputusannya lebih baik. Yang keempat, tahapan keputusan yang sistematis. Supaya lebih arah keputusan lebih baik menggunakan tahapan-tahapan seperti cari dulu inti masalahnya, yang kedua itu cari alternatif solusinya, dan kemudian pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang terakhir itu pilihan yang tepat. Contohnya seperti ada OSIS di sekolah ingin membuat acara perpisahan. Mereka disuruh oleh kepala sekolah bahwa harus memilih 3 tempat. Yang pertama itu ada aula sekolah, yang kedua itu ada beberapa bangunan, dan yang ketiga itu lapangan di luar sekolah. Jadi OSIS ini harus memikirkan dulu pertimbangan dari ketiga tempat itu. Setelah mereka selesai diskusi, akhirnya mereka mendapatkan tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan dananya. Yang kelima itu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah keputusan selesai diambil, pemimpin itu nggak boleh langsung membiarkan keputusan itu begitu saja. Pemimpin itu harus mengecek dulu hasilnya. Jika ada yang kurang pas atau belum sesuai, pemimpin sebaiknya membenahi dan memperbaiki keputusan tersebut. Contohnya itu seperti ketua panitia misalnya mengusulkan kalau dekorasi di acara itu sebaiknya lebih sederhana supaya tidak memakan waktu. Tapi setelah dekorasi tersebut dibuat, ternyata dekorasinya itu kurang menarik dan terlalu sepi. Jadi pemimpin ini meminta kepada timnya bahwa dekorasi itu sebaiknya lebih diperbaiki lagi agar kampungnya itu lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih.
kolaborasi. Kerja tim adalah proses sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dengan membagi peran, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif. Di sini kita ada ciri-ciri kerja tim yang efektif. Pertama, ada tujuan yang jelas, di mana setiap anggota tim harus tahu target atau tujuan yang ingin dicapai oleh tim tersebut. Kedua, ada tugas dibagi sesuai kemampuan, di mana setiap orang mendapat masing-masing tugas secara adil dan tidak memberatkan satu orang saja. Ketiga adalah komunikasi yang terbuka, di mana informasi itu mengalir tanpa batas alias tanpa miscommunication. Keempat, ada saling percaya dan mendukung, di mana anggota ini saling menghargai dan memberi semangat dan membantu anggota yang lain jika mengalami kesulitan di tugas yang diberikan kepada dia. Kelima, fokus pada hasil bersama, di mana keberhasilan tim lebih penting daripada kepentingan pribadi. Ada beberapa manfaat yang kami berikan. Pertama adalah meningkatkan produktivitas, di mana ketika tugas yang dibagi itu sesuai dengan kemampuan setiap anggota, itu akan lebih efisien dan beban kerja tidak berfokus pada satu individu saja. Kedua, ada mendorong kreativitas dan ide baru, di mana di sini kita berbagi ide, pengalaman sehingga bisa menciptakan solusi atau memperbaiki ide yang sebelumnya belum bagus. Ketiga, ada membangun rasa kebersamaan, di mana di sini kita memiliki rasa saling memiliki, menghargai dan mendukung. Ini bisa menciptakan ikatan emosional. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama antara individu atau kelompok untuk dengan menggabungkan keahlian sumber daya untuk menciptakan solusi atau hasil yang lebih baik. Di sini ada prinsip kolaborasi. Pertama adalah menghargai perbedaan, di mana kita ini menerima latar belakang, ide atau cara kerja dari masing-masing individu yang ada di kelompok kita. Kedua adalah berbagi ide dan informasi, di mana setiap anggota aktif memberikan saran atau masukan untuk ide yang akan kita lakukan. Ketiga, keterbukaan dan transparansi, di mana di sini kita tidak ada menutupi apapun alias secara terbuka dan tidak ada sembunyi-sembunyi. Keempat adalah komitmen pada tujuan yang sama, yaitu semua anggota berusaha sejalan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan anggota tim. Contohnya di sini kami membuat ada diskusi kelompok belajar, ada proyek penelitian bersama dan kerjasama antar divisi perusahaan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dari pemaparan yang dibilang sama Kak Karita tentang kerja tim dan kolaborasi. Jadi keterampilan yang dibutuhkan untuk kerja tim dan kolaborasi itu yang pertama dari kerja tim dulu. Yang pertama itu komunikasi yang jelas. Kita dalam bekerja tim harus mempunyai komunikasi jelas. Biar apa? Biar tidak ada salah paham di tugas kita. Kerja tim ini kan tadi bentuknya seperti apa namanya? Kerja tim bentuknya ini pembagian tugas. Nah, kalau misalnya kolaborasi, dia menggabungkan ide. Jadi kerja tim ini pertama komunikasi yang jelas, yang kedua manajemen waktu. Udah dibagi tugasnya, setelah itu kita harus memanage waktunya supaya nggak terlambat dalam pengumpulan tugas. Baru yang ketiga itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan sangat penting karena dia membagikan kerja tim ini adalah seorang pemimpin. Dia yang mengarahkan, memberi mengambil keputusan dan lain sebagainya. Baru yang keempat ada empati dan kepercayaan. Dalam kerja tim ini kita harus mempunyai empati dan kepercayaan. Empati ini seperti saling memahami, saling menghargai apa yang diberikan kepada kita. Misalnya kita disuruh buat ini, kita kerjain itu. Baru yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi ini keterampilan yang harus kita punya. Yang pertama ada kreativitas. Kreativitas itu melalui ide-ide. Ide-ide kita tuh harus kreativitas, harus inovatif agar digabungkan dengan ide yang lain. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Setelah kita mengeluarkan ide, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, pendapat dari anggota tim kita. Baru yang ketiga itu ada negosiasi dan kompromi. Udah kita dengarkan, setelah itu negosiasi antara pendapat A dan pendapat D, pendapat B, pendapat C. Itu harus negosiasi mana yang benar. Sekalian kompromi. Baru
yang terakhir itu ada pemecahan masalah secara bersama. Dari sudah dipaparkan semua, sudah dapat pokok-pokoknya, itulah yang diambil untuk jadi tugas. Baru selanjutnya selanjutnya perbedaan kerja tim dan kolaborasi. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kerja tim fokus pada pembagian tugas dan pencapaian tujuan bersama. Jadi ini pemimpin di sini sangat penting di sini. Soalnya dia membagikan tugas. Kamu bagiannya ini, kamu bagiannya ini. Waktunya sampai segini, waktunya sampai segini. Kita kumpulkan pada hari ini jam segini. Nah, kalau misalnya untuk kolaborasi ini dia menggabungkan ide. Coba kamu keluarkan pendapat kamu juga keluarkan pendapat kamu, terus kita gabungkan. Nah, itulah nanti yang akan menjadi tugas kita, hasil dari ide-ide dari anggota tim. Baru tantangan dalam kerja tim dan kolaborasi. Yang pertama, perbedaan pendapat atau konflik antar anggota. Perbedaan pendapat atau konflik antar anggota ini karena kurangnya keterampilan dari kerja tim. Kolaborasi. Karena kita kan harus mempunyai komunikasi yang jelas dalam keterampilan itu. Kalau udah perbedaan pendapat, maka ini menjadi tantangan yang sulit. Solusinya harus komunikasi yang jelas biar nggak salah paham. Baru yang kedua, kurangnya komunikasi atau transparansi. Baru yang ketiga, tidak merata pembagian tugas. Tidak merata pembagian tugas, ini salah siapa? Pemimpin. Makanya kalau misalnya udah dibagikan, ini kamu tugas nih, kalau rasanya udah nggak cocok, langsung ngomong aja. Kok aku banyak kali, kok dia dikit kali, enak banget dia gitu. Langsung sebelum maju, sebelum presentasi langsung bilang biar ada pertukaran ataupun pengurangan. Baru yang keempat, kurangnya komitmen terhadap tujuan. Kurangnya komitmen dalam tujuan ini cuma kita aja yang mau, yang lainnya enggak. Paham? Kurangnya komitmen dalam tujuan. Yang kalau kita mau mempunyai tujuan yang asli, kita kan harus berkomitmen, harus mempunyai rasa percaya, harus mempunyai merasa dihargai. Maka dari itu tantangan ini sangat sulit bagi kerja tim dan kolaborasi. Sebelumnya kita harus berkomitmen kan janji kalau kita bilang kan. Jadi kita harus janji. Kalau misalnya kita kerjain ini kita harus siap. Udah pas belum apa yang udah kita kerjain ini? Mau kita masukkan ke dalam presentasi enggak? Jadi sebelum mengerjakan harus ada komitmen dulu. Nah, baru selanjutnya kunci keberhasilan kerja tim. Kunci keberhasilan kerja tim. Yang pertama, tujuan bersama yang jelas. Tujuan bersama yang jelas itu harus memulai dengan komitmen. Baru yang kedua, peran dan tanggung jawab seimbang. Seimbang tadi yang merata. Ini tadi saya bilang. Baru yang ketiga, komunikasi aktif dan terbuka. Dari awal kita bilang komunikasi aktif itu sangat penting sampai akhirnya biar tidak ada miskomunikasi dan tidak ada salah paham. Yang keempat, rasa saling percaya. Rasa saling percaya juga sudah saya jelaskan. Baru yang nomor 5, fokus pada hasil tim bukan individu. Individu bukan hanya kerjaannya aja yang dia fokuskan, bukan hanya untuk nilainya aja, tapi untuk individu, untuk tim semuanya. Baru prinsip utama kolaborasi. Yang pertama, menghargai keberagaman pendapat. Menghargai keberagaman pendapat, kalau berarti nilainya dalam kelompok itu pasti ada mau yang kerja tim, ada yang mau kolaborasi, ya kan? Kalau misalnya kerja tim udah ditentuin sama ketuanya. Kalau misalnya kolaborasi, dia harus dari pendapat. Kalau misalnya udah mau kolaborasi, berarti harus menghargai. Kalau misalnya nggak ada menghargai, ngapain pakai kolaborasi? Harus kerja tim aja. Baru yang kedua, saling berbagi ide dan solusi. Saling berbagi ide dan solusi ini, si A mengeluarkan ide, yang B solusi ataupun kebalikannya.
Baru yang ketiga, transparan dalam proses kerja. Transparan dalam proses kerja, kita lihat nih sama anggota tim kita. Aku ngerjain ini, udah nyampe sini, kau udah nyampe mana? Ada perubahan buku gitu misalnya. Baru keempat, komitmen pada tujuan bersama. Komitmen pada tujuan bersama. Harus berjanji kalau misalnya kita mau, memang ini tujuannya, memang ini yang mau dimasukkan ke dalam rumus masalahnya, ya udah dikerjain. Janji harus sampai selesai. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Adel. Ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Komunikasi efektif, pengambilan keputusan, kerja tim, dan kolaborasi merupakan keterampilan utama dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin perlu mampu berkomunikasi dengan baik karena dalam hal apapun komunikasi itu sangat penting. Menggunakan bahasa tubuh yang positif, mendengarkan secara aktif. Jadi seorang pemimpin itu harus mendengarkan masukan dan ide dari anggotanya. Memberi umpan balik konstruktif agar dapat membangun pengaruh yang kuat. Dalam pengambilan keputusan, seperti tadi yang dijelaskan oleh rekan saya, pemimpin harus tetap tenang, menggunakan data yang akurat, mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi seorang pemimpin tidak boleh buru-buru dalam mengambil keputusan. Juga harus mempertimbangkan dampaknya, solusinya, dan yang lain. Selain itu, keberhasilan kepemimpinan juga dipengaruhi oleh kerja tim yang solid dan kolaborasi yang efektif. Jadi semua keberhasilan dalam tim itu dipengaruhi oleh anggota, oleh pemimpin, tidak hanya pemimpinnya saja. Sementara itu, kolaborasi yang dilandasi keterbukaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen bersama mampu melahirkan ide-ide inovatif serta hasil yang lebih optimal. Jadi banyak sekali dampak yang kita dapat, dampak positif ya, yang kita dapat dari kolaborasi kerjasama tim dengan komitmen juga untuk menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif, yang lebih cemerlang untuk mencapai hasil bersama. Secara keseluruhan, pemimpin pemula maupun berpengalaman harus menguasai 4 aspek ini agar mampu membawa tim menuju tujuan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih kepada saudara Adel. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya serta memberi saran dan tanggapan, harap untuk mengangkat tangannya. Dari kelompok 7, 1, dan 2. Kalau dari kelompok ya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, analisislah mengapa seorang pemimpin harus tetap tenang dan cermat ketika mengambil keputusan pada situasi terjadi. Terima kasih kepada kakak. Selanjutnya dari kelompok 7 dan 1. Kakak dari kelompok 7 ya. Perkenalkan, nama saya Gisela Fitri dari kelompok 7 ingin bertanya. Kalian kan tadi sudah menjelaskan tentang pentingnya keterampilan komunikasi, mengambil keputusan, kerja tim, dan kolaborasi dalam kepemimpinan. Pertanyaan saya, analisislah bagaimana hubungan antara keterampilan komunikasi efektif dengan keberhasilan kerja tim dalam konteks kepemimpinan. Terima kasih. Terima kasih Kak soalnya pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yudha, saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Kan kalian sudah menjelaskan mengenai kerja tim dan proses kolaborasi. Pertanyaan saya ialah, bandingkan efektivitas kerja tim yang berfokus pada pembagian peran dan kolaborasi yang menekankan penggabungan ide, manakah yang lebih cocok untuk organisasi modern dan mengapa? Terima kasih Kak. Teman-teman boleh berikan kepada kami waktu
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang bertanya Kak Yulina ya. Nah, pertanyaannya akan dijawabkan oleh rekan saya Adelia. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan kelompok 1 dari Kak Yulina dengan soal bandingkan efektivitas kerja tim yang berfokus pada pembagian peran dengan kolaborasi yang menekankan penggabungan ide, manakah yang lebih cocok untuk organisasi modern dan mengapa? Jadi jawabannya dalam organisasi modern yang dituntut untuk terus berinovasi dan cepat beradaptasi, kolaborasi yang menekankan penggabungan ide lebih efektif karena mampu memunculkan kreativitas yang baru, meningkatkan keterlibatan anggota dan mempercepat respon terhadap perubahan. Namun, pembagian peran juga penting, juga diperlukan agar eksekusi berjalan dengan terarah, sehingga kombinasi kolaborasi dan kejelasan peran menjadi strategis yang paling ideal. Sudah lain bagaimana Kak Yuli? Untuk pertanyaan dari kelompok 2 dari Lola, pertanyaannya itu analisislah mengapa seorang pemimpin harus tetap tenang dan cepat ketika mengambil keputusan dalam keadaan mendesak. Seorang pemimpin harus tetap tenang dan cepat ketika mengambil keputusan pada situasi mendesak sekalipun. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh rekan saya, contohnya seperti ada dalam situasi di mana listriknya itu padam. Jadi pemimpin itu harus pandai dalam mengambil keputusan. Mau di mana ini acara ini, mau pindah ruangan kah atau mau pasang gadget atau gimana? Itulah dia contohnya mengapa pemimpin tidak boleh mendesak mengambil keputusan. Karena dia harus mementingkan tujuan akhirnya. Acaranya ini gimana gitu, jangan digantung dan gak jelas jadinya. Bagaimana Mbak Lola? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gisel dari kelompok 7. Pertanyaannya, analisislah bagaimana hubungan antara keterampilan komunikasi efektif dengan keberhasilan kerja tim dalam konteks kepemimpinan. Benar itu soalnya Kak? Ya. Jadi jawabannya, keterampilan komunikasi efektif itu dia bisa meningkatkan pemahaman. Kalau misalnya komunikasi jelas, itu akan memudahkan pemahaman bagi anggota tim. Lalu yang kedua itu membangun kepercayaan Kak. Membangun kepercayaan. Kalau kita komunikasinya secara jelas, transparan, itu bisa membangun kepercayaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Untuk kita udah tadi komunikasinya jelas, udah percaya, pasti bakalan tujuannya pas. Paham Kak? Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu masuk itu dulu.